Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Subhan selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer kelas C. Di mana mohon izin saya perwakilan dari kelompok 3 untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Ya, perkenalkan saya Dorotul Hima dengan NIM 0602042137. Saya Intan Septia Devi dengan NIM 0602042143. Lalu saya Mugia Ira Perdita dengan NIM 060204210047. Saya Nira Wahyu Anissa dengan NIM 060204210048. Saya Nailul Izzah dengan NIM 060204210049. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Selanjutnya mohon izin untuk menjelaskan tentang video pada hari ini. Nah, pada kali ini video kami berisi tentang aplikasi-aplikasi penunjang pada e-learning. Ya, jadi untuk media yang kami gunakan yaitu menggunakan Daily Propet. Adapun Daily Propet itu seperti pamflet, namun modelnya seperti koran. Dan kemudian desain dari Daily Propet kami tempelkan ke Google Dokumen disertai rekaman suara dari aplikasi Mood. Kemudian yang kedua yaitu ada aplikasi GeoGebra. Nah, aplikasi GeoGebra ini sebagai penunjang dalam materi persamaan garis lurus. Jadi nantinya ketika kita mengerjakan suatu soal persamaan garis lurus, kita dapat mengecek apakah jawaban kita itu benar atau tidak menggunakan aplikasi GeoGebra. Setelah materi, kita lanjut ke dalam latihan soal untuk mengevaluasi pemahaman siswa pada materi persamaan garis lurus. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Google Spreadsheet. Jadi dari data yang didapatkan melalui Google Form sebelumnya akan dimasukkan ke dalam Google Spreadsheet dalam bentuk tabel dan grafik. Selanjutnya yang terakhir yaitu penggunaan aplikasi presentasi, yaitu di sini kami menggunakan aplikasi Google Slide, di mana Google Slide itu biasanya digunakan untuk mempresentasikan media pembelajaran, atau biasanya Google Slide ini digunakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, untuk selanjutnya akan kita simak video berikutnya. Sebelum itu kita harus mendownload aplikasi Mood. Nah, aplikasi Mood ini adalah aplikasi rekam suara yang bisa dihubungkan ke web browser kita seperti Google Chrome. Jadi di sini kelompok kami menghubungkan Mood ke Google Chrome. Jika sudah terhubung, itu bentuknya ada tanda seperti ini di pojok kanan bagian Google Chrome. Nah, ini nanti itu berfungsi pada waktu di Google Dokumen, karena kita menggunakan Google Dokumen juga. Nah, sebelum itu kita juga harus membuat desainnya. Untuk yang bingung desainnya, kita bisa cari tempatnya, yaitu keywordnya koran. Nah, nanti Daily Propet itu seperti ini. Nah, Daily Propet yang kami gunakan yaitu yang ini. Kemudian kita juga bisa mengedit-ngedit. Materi yang kami gunakan untuk kali ini yaitu mengenai persamaan garis lurus. Jadi di dalam sini ada mengenai pengertian persamaan garis lurus, kemudian ada rumus, ada gradien, contoh soal, pembahasan. Selain itu kami juga menyertakan gambar grafik dari contoh soal serta GIF-GIF, karena agar membuat siswa itu tidak merasa bosan dengan adanya tulisan atau angka-angka. Nah, untuk yang bingung bagaimana memasukkan gambar di Canva ini, yaitu kita bisa klik unggahan, kemudian kita bisa mengunggah filenya, dan ini adalah file-file yang sudah saya coba unggah. Seperti ini, nanti ada riwayat-riwayatnya. Nah,
Jadinya bisa kita atur juga di mana letaknya. Kemudian font-fontnya ini juga kita bisa ganti menggunakan berbagai macam font. Nah, ini untuk fontnya ada banyak. Nah, untuk ukuran font kita juga bisa mengatur, serta untuk gambar-gambar, GIF-GIF, itu kita juga bisa mencari di Canva ini. Jadi di Canva itu sudah tersedia, tinggal kita yang mengolahnya agar menjadi seperti apa. Nah, kemudian ketika sudah membuat desain dan sudah jadi desainnya, kita bisa download ini. Nah, ini diunduh. Kemudian kita juga bisa memilih ingin mengunduh dalam bentuk video, JPG, PDF, ataupun GIF. Nah, ini karena di materi kami ada berbentuk ada GIF, jadi kami mengunduh bentuk yang GIF. Kemudian nanti hasilnya langsung tersimpan di file-file laptop atau HP kalian. Nah, kemudian kita akan membuka Google Document. Nah, ini adalah desain yang sudah kami tempel di Google Document. Jadi untuk menempelkan desain atau untuk memasukkan desain yang sudah kita buat, kita bisa klik ini gambar ini. Nah, kemudian upload from komputer dan nanti langsung ada file-file yang ingin kita upload, kita tinggal pilih aja. Nah, kemudian kita dari desain kami ini kita perbesar jadi selayar. Nah, tadi kan sudah download mode-nya. Nah, mode-nya itu kita bisa merekam suara kita dari sini atau dari Google Dokumennya langsung. Nah, kalau sudah, itu nanti hasil rekamannya itu ada di sini. Nah, kemudian kita juga bisa mengeklik atau mendengarkan hasil rekaman suara kita tadi. Ini untuk rekamannya, semuanya itu tersimpan di sini langsung. Kemudian kita coba dengarkan terlebih dahulu hasil rekamannya. Klik di sini. Nah, kita mulai. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita juga bisa memilih dari detik mana kita ingin memplay suaranya. Jadi ketika murid-murid kita itu belum paham mengenai materi yang ada di sini, mereka bisa menekan ini, klik di sini, lalu akan muncul suara kita. Nah, jadi murid kita itu akan lebih paham mengenai materi yang kita sampaikan. Nah, mengapa kok kita itu tidak langsung menggunakan Canva hasilnya lalu kita bagikan kepada murid kita? Karena itu akan terlalu menghabiskan kuota dari para murid kita, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita membagikan link Google Document ini, nah, mereka itu langsung bisa mengakses gitu, langsung bisa melihat. Nah, kalau di desain yang kita buat ini langsung kita share misalnya melalui WA. Nah, mereka kan harus mengunduh terlebih dahulu, terus mungkin ada yang ruang penyimpanannya kurang cukup. Nah, mengkhawatirkannya di situ. Jadi, kita menggunakan Google Document ini sebagai mempermudah para murid dalam mengakses pembelajaran yang kita bagikan, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang GeoGebra. Nah, nanti akan saya sediakan sebuah soal, nanti kita kerjakan secara manual. Kita akan membuat grafik dari soal tersebut. Nah, nanti hasilnya dari yang kita buat itu kita cocokkan dengan grafik yang dibuat oleh GeoGebra seperti itu. Untuk melihat apakah hasil yang kita kerjakan itu benar atau tidak. Nah, langsung aja saya share screen untuk soalnya. Oke. Di sini terdapat soal gambarlah grafik dari persamaan garis lurus Y sama dengan 3X dikurangi 9. Nah, sesuai dengan soalnya kita diminta untuk menggambar grafik. Nah, cara menggambar grafiknya yang pertama yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu untuk titik potongnya pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang pertama kita tentukan dulu untuk titik potong pada sumbu X. Nah, pertamanya yaitu dengan membuat Y itu sama dengan 0. Gitu. Oke, langsung saja kita substitusikan Y sama dengan 3X dikurangi 9. Nah, karena Y sama dengan 0, maka menjadi 0 sama dengan 3X dikurangi 9. Kemudian, untuk mendapatkan nilai X, kedua ruas kita tambahkan dengan 9, sehingga menjadi 9 sama dengan 3X. Kemudian, kedua ruas kita bagi dengan 3, sehingga mendapatkan nilai X sama dengan 3. Nah, karena nilai X-nya sudah ketemu, dan tadi juga nilai Y-nya kita samakan dengan 0, maka ketemu nih titik potongnya pada sumbu X yaitu 3,0. Nah, karena sudah ketemu, kita langsung menempatkan titik potong tersebut pada grafik. Nih, kita beri titik potong itu, kita beri titik A. Nah, titik A ini terletak pada sumbu X 3,0. Ya, oke. Kemudian, langkah kedua, setelah kita menentukan nilai X-nya, sekarang kita menentukan nilai Y-nya pada sumbu Y-nya, yaitu dengan X kita sama dengan 0. Langsung disubstitusikan seperti langkah pertama, yaitu Y sama dengan 3X dikurangi 9. Nah, karena X-nya sama dengan 0, maka menjadi Y sama dengan 3 dikali 0 dikurangi 9. Nah, karena 3 dikali 0 sama dengan 0, jadi tidak usah ditulis ya. Jadi menghasilkan nilai Y sama dengan negatif 9. Nah, karena sudah ketemu nilai Y-nya, langsung kita buat titik potongnya. Jadi ketemu titik potongnya yaitu 0,-9, karena X-nya tadi disama dengan 0 ya. Langsung kita tempatkan pada grafiknya. Kita beri titik B yaitu 0,-9. Nah, seperti ini. Kemudian kan kita sudah ketemu dua titik potongnya ya kan, di sumbu X dan sumbu Y. Nah, langkah terakhir yaitu kita tinggal menggambar garis yang menghubungkan kedua titik potong tersebut. Nah, dari titik potong A dan B tadi yang sudah kita cari, kita gabungkan melalui sebuah garis. Nah, terbentuklah grafik seperti ini. Apakah pekerjaan kita ini benar? Nah, langsung saja kita bisa cek melalui GeoGebra. Saya perlihatkan untuk GeoGebra-nya. Oke. Langsung saja kita masukkan persamaan garis lurusnya tadi yaitu 3X dikurangi 9. Nah, kita lihat apakah gambarnya sama. Nah, ternyata gambar yang disajikan oleh GeoGebra ini sama dengan gambar yang kita buat dengan secara manual tadi. Nah, dari sini kita lihat bahwa pada sumbu X-nya titiknya berada pada titik 3,0 dan di sumbu Y-nya pada titik 0,-9. Jadi terbukti bahwa hasil yang kita buat secara manual tadi itu benar. Oke. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi yang sudah menjelaskan tentang materi persamaan garis lurus. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat menganalisis pemahaman pada siswa dengan memberikan mereka soal-soal latihan yang telah disajikan dalam Google Form. Saya akan menjelaskan sedikit tentang cara membuat soal pada Google Form. Nah, ini adalah tampilan dari Google Form. Langkah pertama yaitu kita harus mengisi judul terlebih dahulu. Judul diisi sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Kemudian, yaitu deskripsi. Nah, di deskripsi ini, kita bisa menulis tentang cara pengisian dari Google Form ini. Kemudian pertanyaan yang pertama yaitu nama. Yang kedua yaitu asal sekolah. Kemudian baru kita mengisi pertanyaan itu dengan soal-soal yang telah kita buat. Nah, di sini kelompok kami responden atau siswa yang sudah kita beri link Google Form ini. Kemudian kita juga dapat melihat siapa saja yang sudah mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom responses. Nah, ini adalah nama-nama yang sudah mengisi soal-soal yang kita berikan. Nah, dan ini asal sekolahnya. Kemudian ini adalah nilai-nilai. Nah, mengalami kesalahan di beberapa soal. Nah, di sini dapat kita lihat soal mana yang bagaimana siswa tersebut dapat menyelesaikannya. Banyak yang menjawab benar atau banyak yang menjawab salah. Ini sudah terlihat bahwa banyak siswa yang mengalami pemahaman siswa pada konsep menerap soal ini. Terdapat 2 titik dan kita harus mencari persamaan garisnya. Nah, ini siswa kebanyakan mengalami kesalahan di soal tersebut. Kemudian kita juga dapat melihat Google Form kita dan coba mengisi. Kita dapat mengisi pertanyaan yang telah kita buat tadi dan melihat jawaban yang telah kita isikan. Bentar. Yang pertama yaitu masukkan email. Kemudian nama. Asal sekolah. Kemudian menjawab pertanyaan yang sudah kita buat. Kemudian di submit. Langsung tertera. Masuk ke dalam Google Form yang telah kita buat tadi.
responnya kan tadi 11, nah sekarang menjadi 12. Nah ini yang terakhir, langsung tertera pada tab responses dan asal sekolahnya. Nah untuk menyeting, cara kita menyeting nilai atau apa, nah ini. Nah, di sini bisa kita koreksi secara manual. Jadi gitu penggunaan dari Google Form. Nah, dari Google Form ini kita dapat menganalisis bahwa tidak semua soal yang kita berikan itu bisa dikerjakan oleh sisi konsep dari setiap soal yang kita berikan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai Google Form. Nah, di sini saya akan membahas hasil dari evaluasi melalui Google Form tersebut. Nah, di sini sudah ada datanya. Data ini dalam bentuk Google Spreadsheet. Nah, kenapa kita memakai Google Spreadsheet? Karena untuk memudahkan kita, misalkan kita mau membagikan ke teman satu kelompok atau satu tim, jadi kita tinggal membagikan linknya, kemudian mereka bisa melihat dan mengedit dan bisa dilakukan secara bersamaan seperti itu. Nah, di sini semua data dari Google Form tadi akan otomatis masuk ke dalam Google Spreadsheet. Nah, di sini mulai dari nama, asal sekolah, kemudian jawaban dari soal-soal, termasuk skornya juga. Semuanya akan otomatis masuk ke Google Spreadsheet. Dan untuk mempermudah kita untuk melihat nilai setiap siswa, di sini kita menggunakan grafik. Nah, ini dia grafiknya. Lalu bagaimana sih cara kita membuat grafik ini? Ini sangat mudah sekali. Jadi, kita klik insert, kemudian kita klik chart. Insert chart. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan kolom mana saja yang akan dimasukkan ke dalam grafik tersebut. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai. Nah, kita pencet ini. Data range. Kemudian langsung kita blok saja untuk nama. Kemudian kita tambah untuk skornya. Kita klik OK. Nah, dan langsung akan berbentuk grafik seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa melihat, misal kita pengen tahu siapa nih yang nilainya paling tinggi. Nah, itu langsung kelihatan berarti mana yang paling tinggi. Nah, ini ada Cynthia mendapat skor 100/100. Kemudian siapa siswa yang nilainya paling rendah? Ada Widya Putri dan Dewi Nur mendapat skor 70/100. Dan kita juga bisa mengedit. Maksudnya mengedit, kita bisa, misal kita pengen pakai diagram lain, bukan diagram batang, itu juga bisa kita pakai diagram garis seperti ini. Atau misalkan kita pakai bar, itu juga bisa. Atau memakai diagram lingkaran seperti ini.
itu sesuai dengan keinginan kita pengen pakai diagram yang mana. Di sini kita pakai yang diagram batang saja ya. Kemudian misal kita pengen kasih nama untuk diagram yang kita buat, itu juga bisa kita sebentar. Nah, ini di chart title kita masukkan, misalkan kita pengen kasih nama grafik evaluasi pembelajaran. Nah, akan muncul otomatis di sini. Di situ kita juga bisa mengubah font, ukuran font, mengubah warna juga. Jadi misal kita pengen merubah warna grafiknya juga bisa. Nah, ini kita pakai misal warna merah atau kita pakai warna yang lain sesuai dengan keinginan kita. Terus misal kita pengen kasih label ke setiap nilai siswa seperti ini. Nah, ini kita bisa langsung lebih mudah lagi. Misal kita langsung lihat siapa dapat berapa. Misal Naila mendapat 90/100 gitu. Dan masih banyak pilihan-pilihan lain kita bisa supaya mempermudah kita untuk mengetahui nilai dari masing-masing siswa. Seperti itu. Nah, demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas rekan-rekan saya telah menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya mohon izin saya untuk melanjutkan. Di sini saya akan menggunakan Google Slide untuk membantu kita dalam media pembelajaran maupun dalam mempresentasikan hasil dari flowchart yang tadi kita telah gunakan. Nah, saya share screen terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat judul atau kita mengambil judul analisis tingkat kesulitan aljabar pada siswa sekolah menengah. Nah, kita berisikan 5 anggota kelompok. Yang pertama, Duratul Hikmah, Intan Seftia, Mutia Ira, Nailul Izzah, dan Nafira Wahyu. Nah, ini sudah dijelaskan pada video pembukaan yang tadi. Jika kita memasukkan ke Google Slide, maka bentuknya akan bisa menjadi seperti ini. Nah, mengingat kembali flowchart yang telah kita sampaikan di awal video, yaitu kita membuat materi menggunakan model Daily Propet, lalu penerapan contoh soal grafik menggunakan aplikasi GeoGebra, lalu melakukan evaluasi berbentuk soal menggunakan Google Form, dan lalu hasil jawaban Google Form tadi ke dalam spreadsheet dan diagram. Nah, setelah itu baru kita membuat media presentasi hasil flowchart menggunakan Google Slide. Nah, tetapi seperti yang tadi saya katakan, Google Slide tidak hanya membuat hasil flowchart-nya, tapi kita juga dapat memanfaatkan Google Slide ini sebagai media pembelajaran. Seperti apa? Contohnya akan kita lihat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Nah, tadi sudah kita ketahui pada flowchart yang membuat materi pada Daily Propet. Tadi jika pada Daily Propet berbentuk seperti itu, jika kita terapkan pada PowerPoint atau Google Slide, maka kita bisa pecah seperti ini atau kita pecah dalam beberapa poin penting. Nah, kita mengambil persamaan garis lurus karena pada persamaan garis lurus juga termasuk ke dalam bab aljabar. Nah, kita menuliskan pengertiannya dulu. Pengertian persamaan garis lurus adalah merupakan persamaan linear dua variabel dengan dua variabel yang tidak diketahui
atau dapat disimpulkan persamaan garis lurus adalah perbandingan selisih koordinat Y dan selisih koordinat X. Nah, jika kita pecahkan lagi ke dalam body pembelajaran, Google Slide akan berbentuk seperti ini presentasinya. Persamaan garis lurus dapat digambarkan dalam koordinat kartesius untuk mendapat grafik yang berbentuk garis lurus. Nah, jika kita grafiknya itu berbentuk lingkaran, parabola, bahkan elips, maka dipastikan itu bukan persamaan garis lurus. Nah, untuk mendapatkan grafiknya, kita mengetahui fungsi, yaitu fungsi persamaan garis lurus ada dua jika diketahui kemiringan dan suatu titik, atau jika ketahui dua titik. Nah, dari rumus tersebut kita akan mendapat beberapa diagram atau grafik garis lurus. Ada yang berpotongan di sumbu X, Y, ada yang sejajar dengan sumbu X dan sejajar sumbu Y. Nah, itu tergantung dalam hasil rumusnya tadi. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Saudari Intan tentang materi daily propet dalam pemanfaatan Canva. Nah, di sini kita dapat memasukkan juga materi tersebut ke Canva ke Google Slides kita. Nah, tapi dapat dilihat bahwa daily propet juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Apa sih kelebihan dan kelemahan daily propet? Kelebihannya yaitu dapat membuat media pembelajaran berbasis e-learning dengan menarik perhatian peserta didik. Kenapa? Karena sudah dijelaskan Saudari Intan bahwa pada daily propet ini memiliki animasi yang lucu-lucu, animasi yang menyenangkan. Jika dilihat peserta didik akan tertarik karena tidak hanya tulisan, tapi juga ada animasinya. Nah, animasi tersebut bisa berupa gambar, video, GIF, atau yang lainnya. Nah, tetapi ada kurangnya juga, karena jika kita menggunakan daily propet, gambar yang kita masukkan itu tidak terlihat dengan jelas. Contohnya pada contoh soal ini. Ada gambar grafik, tetapi kita tidak bisa melihat grafiknya itu pada angka apa. Nah, tapi untungnya kita juga harus menuliskan diketahuinya A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kita sudah menyinggung tentang aplikasi GeoGebra dalam pemanfaatan grafiknya. Nah, seperti biasa tadi cara manualnya kita harus cari titik potong di sumbu X dulu, titik potong di sumbu Y dulu, baru kita bisa menggambar. Nah, tetapi kalau GeoGebra kita bisa langsung memasukkan fungsinya. Nah, tetapi GeoGebra juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, tadi sudah sempat dijelaskan oleh Saudari Ica, dapat disimpulkan bahwa kelebihan GeoGebra adalah tidak perlu mencari titik potong dan hanya memasukkan soalnya saja. Lalu dengan sepersekian detik gambar atau grafik yang kita inginkan itu sudah ada. Nah, di sini garis hijau lurus ini termasuk ke dalam jawabannya atau grafik yang kita cari. Nah, tapi GeoGebra itu juga memiliki kekurangan, yaitu pada grafiknya ini tidak diketahui grafiknya itu berpotongan pada titik apa. Tetapi kita tahu bahwa grafiknya ini berpotongan kurang dari nilai 5, berarti ini nilainya mungkin saja 3 atau yang lain. Nah, maka oleh karena itu, GeoGebra ini disarankan hanya untuk mengecek jawaban kita benar atau salah, bukan mencari jawaban yang asli. Selanjutnya, soal evaluasi memanfaatkan Google Form. Nah, tadi sudah sempat dijelaskan oleh Saudari Nafira, kalau kita dapat membuat soal evaluasi itu melalui Google Form. Kenapa? Karena jika kita jika kita berjauhan atau kita sedang berjarak jauh atau kita sedang daring, mungkin ini menjadi solusi yang baik. Jika ada siswa kita yang tidak masuk, kita bisa memberikan tugas berupa Google Form ini gitu.
Nah, tadi sudah dijelaskan tata caranya membuat Google Form oleh Saudari Nafira. Nah, di sini saya akan mengingatkan kembali bahwa point of view pendidik atau guru yang membuat Google Form itu seperti ini. Ada judulnya, email yang harus diisi, nama siswa, sekolah, lalu ada soal dan jawaban yang lainnya. Nah, di sini juga tertera responsnya berapa. Ini masih 12. Maka kita tahu bahwa murid kita itu masih kurang berapa. Nah, kalau ini adalah point of view peserta didik atau siswa yang ingin menjawab. Jadi ketika peserta didik mengeklik link yang kita berikan, maka langsung munculnya seperti ini. Nah, jika peserta didik tidak mengisi salah satu seperti yang bilang oleh Saudari Nafira, maka tidak akan bisa terkirim. Maka oleh karena itu kita harus memastikan atau mengingatkan kepada peserta didik bahwa soal atau pertanyaan yang ada di Google Form harus dijawab semua. Dan Google Form ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihannya itu apa sih? Kelebihannya seperti yang sudah sempat saya singgung, yaitu dapat dikerjakan dengan jarak jauh. Nah, lalu adanya hasil yang akurat. Apa maksudnya? Ya, pada saat peserta didik itu mulai jam berapa, selesai jam berapa, nanti akan ada kelihatan peserta didik itu misalnya mengerjakan jam 7, selesainya jam 8. Itu nanti akan muncul di hasilnya. Lalu kekurangan dari Google Form ini apa? Kekurangannya itu kemungkinan besar para peserta didik ini berbuat curang dengan mencari jawaban di internet. Kok gitu? Kok bisa? Ya karena kita mengakses Google Form ini kan harus melalui internet atau melalui Google. Nah, jika kita tidak tahu apakah peserta didik itu jujur atau tidak, nah bisa saja ketika kita bertanya, dia itu berdalih. Dia bilang, loh saya kan buka Google Form, Bu, makanya saya buka Google atau buka internetnya. Seperti itu. Nah, lalu hasil evaluasi pada Google Forms tadi dapat berbentuk spreadsheet atau Excel dan diagram seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudari Nurhatul Hikmah. Nah, seperti ini. Nah, yang saya maksud itu ini yang di timestamp itu artinya peserta didik itu mengerjakan pukul berapa, tanggal berapa sampai selesainya itu pukul berapa seperti itu ya. Nah, kenapa kita menggunakan Google Spreadsheet? Ya karena Google Spreadsheet juga memiliki kelebihan, selain itu juga memiliki kelemahannya masing-masing. Apa kelebihannya? Yaitu salah satunya dapat sharing ke wali kelas jika wali kelas dan guru mata pelajarannya itu berbeda. Nah, semisal saya guru mata pelajaran matematika, tetapi guru wali kelasnya itu tidak mengajar matematika atau malah mata pelajaran yang lain. Nah, biasanya kalau mau rapotan, itu kan kita dimintai nilai-nilai para peserta didik. Nah, itu biar kita mudah, biar tidak kesulitan, kita sebagai guru mata pelajaran bisa share hasil ini atau hasil rekapan nilai dengan guru wali kelas tersebut. Tidak harus mengeprint atau membuat print out. Nah, selain itu Google Spreadsheet ini bisa digunakan sebagai cadangan jika print out-nya itu hilang. Nah, lalu selanjutnya sebelum itu kan ini tadi sudah saya jelaskan kalau saya menggunakan Google Slides. Nah, kita tahu bahwa semua aplikasi memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sama seperti Google Slide tadi, sama seperti aplikasi yang lain, Google Slide juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, apa sih kekurangan Google Slide dan kelebihannya? Kekurangan Google Slide itu terkadang jika internet kita itu
putus atau terputus tidak sengaja, itu kita tidak bisa mengakses lagi, atau ketika kita yang kita kerjakan pada saat offline itu kadang itu tidak tersimpan gitu. Terus kurangnya fitur yang profesional. Misalnya di Google Slide ini tidak bisa menggunakan equation seperti kayak menggunakan di PowerPoint atau Microsoft Word. Nah, tetapi memiliki kelebihan, yaitu Google Slide bisa mengerjakan bersama-sama dengan teman. Nah, jika memiliki deadline yang mepet atau jika ingin kita menyicil dari jauh-jauh hari tugas, itu kita bisa mengerjakan bersama-sama. Kita bisa membagi tugas dengan adil. Dengan Google Slide ini, kita dapat berbagi juga. Nah, kelebihannya juga kita itu bisa mengakses template dari Google dan kita sambungkan ke Google Slide seperti itu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa aplikasi itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan dapat kita simpulkan juga bahwa dengan masa sekarang kita dapat menyampaikan materi atau hasil dalam bentuk yang kekinian yang diharap bisa membuat peserta didik dan pendidik semakin semangat dalam belajar. Dan karena adanya perkembangan zaman, maka materi tidak harus ditulis tangan atau tidak harus ditulis dalam buku. Ini semua diharap dapat menunjang kemudahan peserta didik dan para pendidik dalam pembelajaran yang ada. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3. Mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.